Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf dikarenakan Johan sedang ada keperluan, maka untuk materi pertama saya yang akan menjelaskan. Untuk materi yang pertama, tali busur berjarak sama. Di sini, di sebuah lingkaran, dua buah tali busur memiliki dua kemungkinan, yaitu panjang yang sama atau berbeda. Pada bagian ini, kita akan menggambarkan hubungan antara perbandingan panjang dua tali busur dan jarak tali busur dari pusat lingkaran. Bisa diperhatikan pada gambar 13.1. Di situ sudah ada tali busur AB dan tegak lurus dengan garis OC ya. Jika sebuah garis melalui pusat lingkaran dan tegak lurus terhadap tali busur, maka membagi tali busur. Itu berdasarkan teorema 12.4. Jadi garis OC itu membagi garis AB atau membagi tali busur dan panjangnya sama antara AB dengan BC. Jika jari-jari lingkaran O adalah 5 satuan dan panjang AB adalah 8 satuan, berapakah panjang OC? Oleh karena itu AC-nya itu 4. Dan jika sekarang kita menggambar jari-jari OA, di situ digambar jari-jari OA-nya 5, maka kita mencari panjang AC menggunakan rumus Pythagoras dan ketemu untuk panjang OC-nya sendiri itu 3. Untuk bukti, diketahui pada lingkaran O, panjang AB itu kongruen dengan XY, sedangkan OC tegak lurus dengan AB dan OD tegak lurus dengan XY. Buktikan bahwa OC sama dengan OD. Rencana, gambarkan garis OA dan OX. Buktikan segitiga OCA itu kongruen dengan segitiga ODX dengan highlight. Untuk langkah-langkahnya, pertama, OA sama dengan OX. OA sama dengan OX, sama-sama jari-jari ya. Kemudian AC itu sama dengan XD. AC sama dengan XD. AC itu setengah dari AB, sedangkan XD itu setengah dari XY. Dan AB tadi kan diketahui itu kongruen dengan XY. Maka AC dan XD itu setengah dari garis yang melalui titik pusat lingkaran dan tegak lurus dengan garis AB atau XY. Yang ketiga, OC sama dengan OD dengan CPC TC, sehingga diperoleh OC sama dengan OD. Untuk teorema 13.1, kekongruenan tali busur dan jarak dari pusat. Pembuktiannya di situ sudah ada tabel pembuktian. Yang pertama, AB itu kongruen dengan XY. Kemudian yang kedua, OC itu tegak lurus dengan AB dan OD tegak lurus dengan XY. Segitiga OCA dan segitiga ODX itu siku-siku. Alasannya, garis tegak lurus berpotongan membentuk sudut siku-siku. Yang keempat, AC itu kongruen dengan XD menurut teori Hayek. Alasannya, setengah dari panjang tali busur yang kongruen adalah kongruen. Kemudian DE itu kongruen dengan FG. Itu berdasarkan sifat refleksif. Kemudian yang keenam, OA kongruen dengan OX karena merupakan jari-jari lingkaran. Kemudian segitiga OCA itu kongruen dengan segitiga ODX. Itu menurut postulat Hayek. Kemudian OC itu kongruen dengan OD. Itu berdasarkan CPC TC. Kemudian
OC itu sama dengan OD. Garis yang kongruen mempunyai panjang yang sama. Untuk narasi, menggunakan teorema Hayek, OA itu sama dengan atau kongruen dengan OX, yaitu jari-jari lingkaran. Karena OC tegak lurus dengan AB dan OD tegak lurus dengan XY, maka sudut ODX itu kongruen dengan sudut OCA, yaitu sama dengan 90 derajat, merupakan sudut siku-siku. Perhatikan segitiga ODX dan segitiga OCA, karena panjang OA itu kongruen dengan OX dan sudut ODX itu kongruen dengan sudut OCA sama dengan 90 derajat, maka menurut teorema Hayek, segitiga ODX itu kongruen dengan segitiga OCA. Karena segitiga ODX itu kongruen dengan segitiga OCA, maka untuk OC, garis OC itu tegak lurus dengan AB sama dengan garis OD, sehingga garis OD itu kongruen dengan garis OC, sehingga garis OD itu sama dengan garis OC. Contoh 13.1. Diketahui pada lingkaran P, PB itu tegak lurus dengan DE dan PC itu tegak lurus dengan FG. Garis DE itu kongruen dengan FG. Buktikan apakah PA membagi sudut FAD. Untuk pembuktiannya di situ, yang pertama, PB tegak lurus dengan DE dan FG tegak lurus dengan PC. Yang kedua, segitiga PBA dan segitiga PCA adalah segitiga siku-siku. Alasannya karena garis tegak lurus berpotongan membentuk sudut siku-siku. Segitiga yang memuat sudut siku-siku adalah segitiga siku-siku. Kemudian, garis PA kongruen dengan PA menurut sifat refleksif dari kekongruenan. Kemudian, DE itu kongruen dengan FG. Yang kelima, DE kongruen dengan FG. Pada lingkaran, busur yang kongruen memiliki tali busur kongruen. Kemudian PB sama dengan PC. Alasannya, pada lingkaran, tali busur yang kongruen memiliki jarak yang sama dari pusat lingkaran. Yang ketujuh, PB itu kongruen dengan PC menurut teori Hayek. Ruas garis yang mempunyai panjang yang sama adalah kongruen. Yang kedelapan, segitiga PBA itu kongruen dengan segitiga PCA menurut postulat Hayek. Kemudian yang kesembilan, sudut PAB itu kongruen dengan sudut PAC menurut CPC-TC. Kemudian yang ke-10, PA membagi sudut FAD. Jika sebuah garis membagi sebuah sudut menjadi dua buah sudut yang kongruen, maka garis tersebut dinamakan garis bagi. Teorema 13.2, equidistant of chord atau tali busur yang berjarak sama. Pada lingkaran yang sama atau lingkaran kongruen, tali busur yang berjarak sama dari pusat dari lingkaran adalah kongruen. Pada contoh 13.2 di situ bisa dilihat, diketahui lingkaran O dengan OX itu tegak lurus dengan AB, sedangkan OY itu tegak lurus dengan CB. Sudut OXY itu kongruen dengan sudut OYX. Buktikan bahwa busur AB itu kongruen dengan busur CB. Untuk bukti bisa dilihat pada tabel pembuktian di situ. Yang pertama, OX tegak lurus dengan AB dan OY tegak lurus dengan CB. Kemudian yang kedua, sudut OXY itu kongruen dengan sudut OYX. Yang ketiga, OX itu sama dengan OY. Alasannya, jika dua buah sudut dari suatu segitiga adalah kongruen, maka sisi di hadapan sudut tersebut mempunyai panjang yang sama. Yang keempat, AB itu kongruen dengan CB. Pada lingkaran yang sama, tali busur yang berjarak sama dari pusat lingkaran adalah kongruen. Dan yang terakhir, busur AB itu kongruen dengan busur CB.
Pada lingkaran yang sama, tali busur yang kongruen memotong busur yang kongruen. Untuk narasinya bisa dibaca sendiri ya. Lanjut ke garis singgung dan lingkaran. Garis singgung, untuk pengertiannya, garis singgung adalah garis yang titik akhirnya merupakan titik singgung dan titik pusat pada garis singgung. Garis singgung yang digambar pada sebuah lingkaran jumlahnya tak terbatas. Jika dua segmen garis singgung digambar dari titik luar yang sama ke lingkaran, maka garis singgung akan memiliki panjang yang sama. Untuk bukti, di situ diketahui PA itu pada gambar bisa dilihat ya. PA dan PB itu garis singgung dengan lingkaran O di titik A dan B. Buktikan bahwa garis PA itu kongruen dengan PB. Untuk pembuktiannya, langkah-langkahnya, gambar OP dan jari-jari OA dan OB. Sudut OAP dan OBP adalah sudut siku-siku. Buktikan segitiga OAP itu kongruen dengan segitiga OBP. Dengan postulat Hayek, OP itu kongruen dengan OP ya. Dan OA itu kongruen dengan OB. Dengan CPC TC, PA itu kongruen dengan PB. Dalam bukti teorema 13.3, perhatikan bahwa segitiga OAP itu kongruen dengan segitiga OBP. Sudut APO itu kongruen dengan sudut BPO. Dengan kata lain, OP itu membagi sudut yang dibentuk oleh dua garis singgung. Untuk pembuktiannya bisa dilihat di tabel di situ. Untuk garis PA dan PB itu merupakan garis singgung. Dan segitiga OAP dan segitiga OBP itu merupakan siku-siku. Karena jari-jari tegak lurus dengan garis singgung membentuk sudut siku-siku. Kemudian OA itu kongruen dengan OB menurut postulat Hayek ya, dan merupakan jari-jari lingkaran. Untuk OP itu kongruen dengan OP berdasarkan sifat refleksif kekongruenan. Dan segitiga OAP itu kongruen dengan segitiga OBP. Ini menurut postulat Hayek. Dan yang terakhir, garis PA itu kongruen dengan garis PB. Ini menurut CPC-TC. Dari dua buah segitiga yang kongruen, maka didapatkan bagian-bagian yang bersesuaian. Untuk narasinya bisa dibaca sendiri. Dan untuk contoh dari teorema 13.3, itu contoh 13.3, tentukan nilai X dari gambar soalnya itu ya. Untuk solusinya, berarti kita menentukan nilai X-nya. Kelihatan ya untuk nilai X-nya. AC di situ untuk solusi sama dengan AB, yaitu sama dengan 3. Sedangkan DC itu sama dengan DE, sama dengan 2. Maka untuk panjang X sendiri sama dengan AC ditambah dengan DC, yaitu 5.